5W tambah 1H. Urutan dan peran anggota keluarga. Tambah 6 sama dengan yang memang difungsikan sebagai hiasan. Hai, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, Matematika, dan SBDP. Materi pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang fabel. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan mempelajari tentang merawat tanaman. Tanaman merupakan makhluk hidup yang juga berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem kehidupan. Tahukah kamu bahwa tanaman baik untuk kesehatan lingkungan dan bumi? Merawat tanaman adalah hal yang baik. Di rumahmu pasti ada tanaman, bukan? Jika tidak ada, cobalah untuk mulai menanam tanaman-tanaman sederhana di area rumahmu. Jika sudah, rawatlah dengan baik. Tanaman baik untuk mengurangi polusi udara, juga membuat lingkungan terasa lebih asri. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika merawat tanaman adalah: yang pertama, tanah yang subur. Yang kedua, letakkan tanaman di tempat yang terbuka dan mendapat cukup sinar matahari. Yang ketiga, siramilah tanaman setiap pagi dan sore. Yang keempat, berilah pupuk secara rutin. Yang kelima, bersihkan hama dan gulma yang ada dalam tanaman tersebut. Materi berikutnya adalah melakukan wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Sebelum melakukan wawancara, ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Persiapan sebelum wawancara diperlukan untuk mengurangi kesalahan pada saat melakukan wawancara. Selain itu, juga untuk meminimalisir informasi yang terlewat. Karenanya, pewawancara biasanya akan mencatat terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang mengandung unsur what, apa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, who, siapa, dan how, bagaimana. Atau biasa yang kita kenal dengan 5W tambah 1H. Unsur apa berhubungan pada topik utama wawancara. Unsur siapa berhubungan kepada orang-orang yang terlibat dalam topik yang dibicarakan. Unsur di mana berhubungan dengan tempat yang berhubungan dengan topik yang dibicarakan. Unsur kapan berhubungan dengan waktu. Unsur mengapa berhubungan dengan alasan-alasan dan sebab akibat. Unsur bagaimana berhubungan dengan penjelasan detail tentang topik yang dibicarakan. Pertanyaan-pertanyaan yang telah ditulis oleh pewawancara hanya sebuah gambaran saja. Pewawancara bisa mengeksplorasi daftar pertanyaannya. Materi yang berikut adalah menyampaikan hasil wawancara. Setelah melakukan wawancara, pewawancara biasanya akan menyampaikan hasil dari wawancara tersebut. Beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan hasil wawancara yaitu: 1. Tuliskan hal-hal penting yang disampaikan narasumber ke dalam kalimat yang baik. Yang kedua, urutkan kalimat-kalimat tersebut hingga menunjukkan urutan gagasan narasumber. Yang ketiga, simpulkan gagasan narasumber. Materi pembelajaran PPKN. Pada pembelajaran kali lalu,
kamu telah mempelajari tentang pengamalan sila Pancasila. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan mempelajari tentang kedudukan dan peran anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki kedudukan sendiri-sendiri. Berikut ini beberapa macam kedudukan dan peran anggota keluarga di rumah. Yang pertama, ayah. Dalam keluarga, ayah berkedudukan sebagai kepala keluarga. Ayah juga sebagai pemimpin rumah tangga. Ayah bertanggung jawab atas seluruh anggota keluarga. Ayah berperan sebagai kepala keluarga dan kepala rumah tangga. Beliau memiliki kewajiban untuk memberi nafkah dan melindungi keluarganya. Yang kedua, ibu. Ibu adalah istri ayah. Ibu disebut ibu rumah tangga. Tugas utama ibu adalah mengurus rumah tangga dan keluarga, bertanggung jawab atas kegiatan kebersihan dan kerapian di rumah. Adapun kedudukan ibu di dalam keluarga antara lain: 1. Pendamping suami. Yang kedua, penjaga harta benda yang ada di rumahnya. Yang ketiga, pendidik putra-putrinya. Yang keempat, sebagai pengganti kedudukan ayah bila ayah tiada. Peran seorang ibu dalam anggota keluarga sebagai pendamping suami atau ayah. Bahkan dalam perannya, ibu juga sering membantu ayah dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Yang ketiga, anak. Sebagai anggota keluarga, anak berhak mendapat perhatian dan kasih sayang serta bimbingan dari orang tua. Anak mempunyai kewajiban belajar dan membantu orang tua. Kedudukan anak di dalam keluarga yaitu: 1. Taat dan tunduk kepada perintah ayah dan ibu. 2. Wajib membantu pekerjaan orang tua di rumah. 3. Jika orang tua tidak ada di rumah, anak berkewajiban menjaga seluruh harta benda yang ada di rumah. Peran anak sebagai anggota keluarga yaitu: anak sebagai anggota keluarga yang setia, artinya harus taat dan patuh kepada orang tua. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap anggota keluarga memiliki peran dan kedudukannya masing-masing. Jadi kita perlu melaksanakan tugas dan peran kita dengan baik. Materi pembelajaran matematika. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang sifat pertukaran pada perkalian. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan mempelajari tentang penjumlahan menggunakan garis bilangan. Garis bilangan dalam matematika dasar adalah suatu gambar garis lurus di mana setiap titiknya diasumsikan melambangkan suatu bilangan real dan setiap bilangan real merujuk pada satu titik tertentu. Seringkali bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Misalnya, perhatikan gambar garis bilangan berikut ini. Gambar di bawah ini menunjukkan bilangan bulat dari negatif 9 sampai positif 9. Bilangan positif biasanya tidak dituliskan positif, tetapi langsung ada bilangannya saja. Meskipun demikian, garis ini mencakup semua bilangan real berkelanjutan tak terhingga ke kedua arahnya, dan juga bilangan-bilangan tak bertanda yang terdapat di antara bilangan-bilangan bulat tersebut. Garis di atas dibagi menjadi dua belahan simetri oleh titik 0.
yaitu yang melambangkan bilangan 0. Perhatikanlah contoh penjumlahan menggunakan garis bilangan berikut ini. Berapakah hasil dari 9 tambah 6? Gunakan garis bilangan untuk mengetahui hasil penjumlahan kedua angka tersebut. 9 tambah 6 sama dengan, langkah pertama kita buat dulu garis bilangannya. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Kemudian 1, 2, dan seterusnya sampai dengan angka 9. Setelah itu baru ditambahkan dengan 6 angka setelah angka 9, yaitu 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Jadi 9 tambah 6 sama dengan 15. Contoh berikutnya adalah berapakah hasil dari 20 ditambah 5? Gunakan garis bilangan berikut untuk mengetahui hasil penjumlahan kedua angka tersebut. Seperti biasa, yang pertama kita harus membuat garis bilangan dimulai dari angka 0. Kemudian titik-titik 20. Nah, tambang titik-titik ini kita asumsikan sebagai bilangan-bilangan yang berada di atas 0 dan juga bilangan-bilangan yang berada di bawah 20, yaitu bilangan 1 sampai dengan bilangan 19. Ya, cara ini digunakan untuk mempermudah kita dalam menuliskan garis bilangan. Nah, setelah itu tinggal kita tambahkan 5 angka di atas bilangan 20, yaitu 21, 22, 23, 24, dan 25. Jadi 20 tambah 5 sama dengan 25. Materi pembelajaran SPDP. Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mempelajari tentang tari meniru gerakan hewan. Pada pembelajaran kali ini kamu akan mempelajari tentang karya dekoratif. Karya dekoratif adalah karya yang memiliki corak yang biasanya berfungsi sebagai dekorasi. Karya dekoratif yang sering dipakai antara lain tumbuhan, hewan, dan manusia. Karya ini biasanya berfungsi sebagai penghias atau pemanis dalam suatu karya. Misalnya dekoratif pada bagian tepi atau hanya ujung-ujungnya saja. Hiasan tepi semacam itu biasanya disebut dengan ornamen. Karya dekoratif tidak memperhatikan jarak, isi, dan bentuk nyata. Perhatikan contoh karya dekoratif tersebut. Menggambar dekoratif. Menggambar dekoratif adalah suatu keterampilan menggambar motif-motif hias dengan tujuan untuk memperindah suatu benda. Motif-motif dekoratif banyak kita jumpai pada undangan, kartu lebaran, kartu ucapan, keramik hias, bahkan piring yang memang difungsikan sebagai hiasan. Benda-benda lain yang biasanya juga menggunakan motif dekoratif adalah lemari, cermin, lukisan, jam dinding, ukiran kayu, bahkan juga pada candi. Ya, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang disajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian mempelajari hal baru hari ini, jangan lupa subscribe
dan aktifkan tombol notifikasinya. Sampai jumpa. Sorry, it's DJ.